Suku media lokal Filipina menyebut jika proses naturalisasi 8 pemain ini sudah mencapai 90%. Wow, 90%, gila. Anthony Markanik, Joseph Brian Bakay, dan juga Zico Bailey. Kemudian ada Dylan Dermunik, Jonas Sylvan, Bjorn Martin Christensen, dan juga Adrian Ugelvik. 90% proses naturalisasi ini sudah lengkap. Jadi hanya tinggal tunggu 10%. Saya pikir ini akan bermain. Semua ini akan bermain nanti ketika melawan Indonesia. Sebab Filipina lawan Indonesia pada 11 Juni. Ada masa sebulan lagi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, berita terkini dan berita hangat. Ketika Indonesia menyiapkan timnas senior menghadapi kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan juga melawan Filipina, membawa beberapa pemain keturunan. Rupa-rupanya Filipina, guys, juga bersiap sedia dan bawa 8 pemain naturalisasi Spanyol, Jerman, USA demi Piala Dunia singkirkan Indonesia. Ini rencana gila Filipina, guys. Apa di sebalik cerita dalam video pada kali ini? Ini yang saya ingin reaksi terkait dengan video ini, guys. Tetapi sebelum itu, kita tahu bahwa Indonesia ini membawa beberapa pemain keturunan. Sebelum ini Martin Paes masuk, kemudian akan menyusul Calvin Verdong, kemudian Jens Reben kemungkinannya, ataupun Oli Remini, dan sebelum itu pun ada sudah beberapa pemain lagi yang telah menjadi WNI, mengambil sumpah WNI, seperti J.E. Jas, Ratnar Oratmagun, Tom Haye, Nathan Joaon. Itu yang baru-baru ini. Dan sebelum itu lagi Elken Bagot, Jordi Amat, Shandy Walsh, Seni Patinama. Tetapi yang mengkagetkan kita, rupanya dalam diam-diam Filipina juga dengan keyakinannya menyingkirkan Indonesia, membawa 8 naturalisasi daripada Spanyol, Jerman dan USA. Ayo guys, kita semak dulu video ini daripada cetak gol. Apakah di sebalik semua ini? Yuk, tanpa berbasa-basi kita semak dulu video ini. Tim nasional Filipina masih optimis bangkit dari keterpurukan setelah tenggelam di dasar klasemen grup F. Bersama masih Tom optimis, Saintfiet, guys. The Ascals langsung pasang ambisi menumbangkan Vietnam dan timnas Indonesia. Pelatih asal Belgia ini bahkan gak gentar menghadapi dua macan Asia Tenggara di kandangnya masing-masing. Tim nasional Filipina bertekad menyapu bersih 2 laga terakhir untuk mengunci tiket lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cetak gol. Maksudnya, dorang pun punya keyakinan yang cukup tinggi ya, mau menyingkirkan Indonesia dan juga menyingkirkan mungkin Vietnam nanti. Vietnam dan Indonesia, itu keyakinan mereka. Kita lanjut. Rangkum rencana gila Filipina mengalahkan Indonesia dan Vietnam sebagai berikut. Indonesia dan Vietnam. Memang betul-betul tidak mau mengalah juga Filipina nih. Kualifikasi Piala Dunia. Terpuruk kah? Terpuruk Tim nasional Filipina macam hancur paling lebur bawah di fase kan? grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad The Ascals terbenam di dasar klasemen akibat hanya meraih 1 poin dari 4 pertandingan. 1 poin saja. Di laga perdana, timnas Filipina dipermalukan Vietnam dengan skor akhir 0-2. Performa timnas Filipina semakin meningkat saat menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1. Hans Michael Wyss selaku pelatih saat itu kecewa skuad The Ascals cuma meraih 1 poin saja. Juru taktik asal Jerman ini merasa timnas Filipina layak menang dari skuad Garuda. Pasalnya, skuad The Ascals dianggap tampil lebih impresif dibandingkan pasukan Sintayong. Selain itu, timnas Filipina juga harusnya bisa menang karena bermain di kandang. Menurut Weiss, anak asuhnya harusnya bisa menjebol gawang timnas Indonesia lebih banyak. Hasil imbang menghadapi skuad Garuda ternyata membawa bencana untuk sang pelatih. Troyse di sebelahnya. Federasi Sepak Bola Filipina langsung menendang Weiss dari kursi pelatih.
Sebagai gantinya, sosok Tom Sandfield segera diangkat menjadi juru taktik baru. Dipimpin dengan pelatih baru, semangat skuad The Ascals langsung berkobar-kobar. Tom Sandfield percaya diri bisa menyulitkan Irak di kandang lawan, yakni Stadion Internasional Basra. Gembar-gembor sang pelatih ternyata berhasil dibuktikan di atas lapangan. Skuad The Ascals sukses menyulitkan Irak dengan lebih banyak menguasai pertandingan. Sayangnya, timnas Filipina harus tumbang dengan skor tipis 1-0 dari skuad Singa Mesopotamia. Kira oke lah yang ini. Berikutnya, skuad The Ascals malah dibantai dengan skor telak 0-5 oleh Irak. Panik dan langsung memanggil pemain keturunan. Nah ini, panik dan langsung memanggil pemain keturunannya. Rentetan hasil buruk. Bukan apa guys, sebab mereka sudah melihat keberkesanan timnas Indonesia membawa semua pemain keturunan, dan sehingga kan Indonesia dalam kualifikasi ini menang 2 kali ke atas Vietnam. Kemudian timnas U23 juga sampai ke playoff Olimpiade. Jadi dorang melihat nih Filipina melihat kepada kemajuan timnas Indonesia ini, membawa timnas Indonesia ini jauh melangkah dengan adanya pemain-pemain keturunan. Jadi dari sini dorang mula mengikuti perkembangan timnas Indonesia, dan akhirnya inilah yang berlaku. Mereka membawa 8 naturalisasi guys. Coba kita tengok siapa saja ini. Pertandingan terakhir justru nggak membuat timnas Filipina menyerah. Skuad The Ascals masih berambisi lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PFF langsung menyusun rencana gila menaturalisasi darah keturunan. Bahkan The Ascals nggak tanggung-tanggung sampai mengincar 8 pemain untuk dinaturalisasi. Gila, pelatih Tom Sandfield turun gunung langsung untuk memburu para darah keturunan. Spin selaku media lokal Filipina menyebut jika proses naturalisasi 8 pemain ini sudah mencapai 90%. Wow, 90%, gila. Anthony Markanik, Joseph Brian Bakay, dan juga Zico Bailey. Kemudian ada Dylan Dermunik, Jonas Sylvan, Bjorn Martin Christensen, dan juga Adrian Ugelvik. 90% proses naturalisasi ini sudah lengkap. Jadi hanya tinggal tunggu 10%. Saya pikir ini akan bermain. Semua ini akan bermain nanti ketika melawan Indonesia. Sebab Filipina lawan Indonesia pada 11 Juni. Ada masa sebulan lagi. Daripada sekarang ini mesti Filipina buat yang terbaik, melakukan secepat mungkin dokumentasi naturalisasi pemain ini guys. Bahaya juga. Pemain ini punya pengalaman mentas di kompetisi Eropa. Salah satunya adalah Rafael Obermeier yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayern Munchen. Gelandang keturunan Jerman ini juga pernah menjajal kompetisi Bundesliga Austria bersama SK Stuttgart. Obermeier sekarang menjadi andalan dari SC Paderborn di kasta kedua Liga Jerman. Pemain berumur 28 tahun ini sudah menyumbangkan 7 gol dari 67 pertandingan. 7 gol. Obermeier bakal diandalkan oleh Tom Sandfield untuk mendongkrak performa lini tengah skuad The Ascals. Kemudian ada Anthony Markanik yang berlaga di kompetisi Major League Soccer. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi pilar kunci St. Louis City sebagai bek sayap kiri utama. Tom Sandfield dirumorkan bakal memanggil 8 pemain keturunan anyar ini. Sang pelatih langsung menyebut kalau kekuatan skuad The Ascals sudah jauh lebih menyeramkan. Sudah jauh lebih menyeramkannya. Kita tengok nanti macam mana. Ambisi menuntaskan misi mustahil. Dengan bantuan pemain keturunan baru, skuad The Ascals nggak ingin gagal lagi. Tim nasional Filipina bertekad melewati misi mustahil untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan dari Tom Sandfield mengincar 2 kemenangan saat menjamu Vietnam dan timnas Indonesia. Dengan meraih 2 kemenangan, peluang timnas Filipina untuk lolos akan semakin terbuka. Semua nampak macam tinggi-tinggi pemain Filipina. Harus bisa kalah di 2 laga terakhir di fase grup. Tengok guys, pemain Filipina nih macam tinggi-tinggi semua ya. Ini mungkin yang pemain-pemain keturunan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk macam penjaga gol ini macam juga ini keturunan.
Tom Saintfiet Naturalisasi mengincar lah, dua kemenangan naturalisasi saat menjamu Filipina. Vietnam dan timnas Indonesia. Dengan meraih 2 kemenangan, peluang timnas Filipina untuk lolos akan semakin terbuka. Syaratnya timnas Indonesia harus bisa kalah di 2 laga terakhir di fase grup. Wah, dorang pun mau Indonesia Dengan kalah. hasil ini, timnas Filipina bakal lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up grup F dengan mengoleksi 7 poin. Nah, Jumlah poin ini sudah sama seperti timnas Indonesia, namun skuad The Ascals akan unggul head-to-head. Pasalnya, timnas Filipina berhasil menahan imbang skuad Garuda di pertemuan pertama. untuk pertemuan pertama, kedua ini belum tentu. Skuad The Ascals wajib mengalahkan Vietnam di Stadion Maidin pada tanggal 6 Juni nanti. Ini 6 Juni. Timnas Filipina bakal mengusung misi balas dendam usai dikalahkan di pertemuan pertama. Pelatih Tom Saintfiet bahkan sudah berani meremehkan kekuatan Vietnam. Juru taktik asal Belgia ini optimis bisa mencuri poin penuh meskipun harus menghadapi supporter tuan rumah. Wih, Selain itu, Tom optimis Saintfiet juga juga dia. mulai percaya diri pada kekuatan skuad The Ascals. Hmm. Alasannya karena timnas Filipina bisa memberikan perlawanan sengit saat bertandang ke markas Irak. Sang pelatih mengaku kecewa skuad asuhannya gagal meraih poin di Stadion Internasional Basra. Selain meremehkan kekuatan Vietnam, Tom Saintfiet juga berani menantang timnas Indonesia. Dia sudah berani keluar-keluar bakal mengalahkan skuad Garuda. Sang pelatih bahkan sangat yakin bisa membungkam keangkeran Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tom Saintfiet juga nggak gentar sama sekali meskipun harus bermain di markas skuad Garuda. Preview singkat lawan timnas Vietnam. Kita tengok preview singkat. Tim nasional Filipina mendapatkan angin segar untuk menghadapi Vietnam di pertemuan kedua. Pasalnya, performa skuad The Golden Star sedang kacau balau di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di 2 laga terakhir, Vietnam harus menanggung malu usai dikalahkan oleh skuad Garuda. Hasilnya, pelatih Philippe Troussier langsung dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Padahal juru taktik asal Prancis ini sempat gembar-gembor akan lolos ke ronde ketiga. Troussier langsung dihujat seluruh rakyat Vietnam karena gagal memenuhi janji manisnya. Duan Minh Suong selaku pundit lokal Vietnam marah besar kepada pelatih berumur 69 tahun ini. Menurut Duan, Troussier sudah menodai harga diri skuad The Golden Star. Gara-gara performa memalukan ini, VFF selaku federasi langsung mencari pelatih yang baru. Kim Sang-sik segera ditunjuk untuk menyelamatkan Vietnam dari kehancuran. Namun pelatih berusia 47 tahun ini belum punya banyak pengalaman melatih tim nasional. Kim Sang-sik tercatat baru pernah melatih Jeonbuk Hyundai Motors di Kilequan. Meskipun minim pengalaman, sang pelatih ternyata sudah pernah meraih gelar juara. Dia sudah membawa Jeonbuk Hyundai Motors menjuarai Kilequan dan juga Piala FA Korea. Mental juara dari Kim Sang-sik juga diharapkan bisa membawa dampak positif untuk timnas Vietnam. VFF juga langsung membebani sang pelatih dengan target berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kim Sang-sik diharapkan bisa membawa pasukan bintang emas meraih hasil terbaik. Namun timnas Filipina berencana langsung merusak laga debut sang pelatih. Skuad The Ascals bakal memanfaatkan kelemahan tim nasional Vietnam. Pasalnya permainan skuad Naga Biru pasti belum sempurna karena masih beradaptasi dengan pelatih baru. Preview singkat lawan timnas Indonesia. Preview singkat lawan timnas Indonesia pula. Macam mana guys? Setelah melawan Vietnam, timnas Filipina masih ditunggu ujian yang berat menghadapi timnas Indonesia. Skuad The Ascals wajib menang jika ingin membuka peluang lolos ke ronde ketiga. Namun timnas Filipina harus bersiap menghadapi komposisi anyar skuad Garuda. Timnas Indonesia diprediksi akan segera menurunkan Calvin Verdong dan juga Jens Treven. Ini naturalisasi lawan pemain keturunan. Kedua-duanya punya pengalaman bermain di Eropa. Pemain-pemain keturunan Indonesia punya pengalaman di Eropa. Pemain-pemain naturalisasi Filipina juga punya pengalaman di Eropa. Spanyol, Jerman, dan USA. Jadi keturunan lawan naturalisasi guys. Ini yang kita tunggu-tunggu juga nanti kan. Tactical. Sekarang ini bergantung dengan tactical. Pelatih Sinteyong dan juga pelatih Tom yang Filipina tadi. Kalau dia pandai membuat percaturan, melihat, tapi saya ingat dia ini tidak juga lah, ini Tom ini kan, pelatih Filipina ini macam, dia belum lagi mengetahui sebenarnya, walaupun dia meremeh-remehkan kekuatan Vietnam, kekuatan Indonesia. Sebab apa? Sebab dia dapat
kalah tipis kepada Irak ketika bermain di Irak 1-0. Jadi dia menganggap kekuatan Filipina itu sudah lebih baik daripada sebelum ini yang kalah kepada Vietnam 2-0, kemudian kalah kepada Irak di perlawanan pertama 5-1 kah? Kemudian seri dengan Indonesia 1-1. Jadi dia menganggap kekuatan Filipina itu sudah bertambah, dia punya pelatih ini. Oke, kita tengok nanti sebab dia ini macam cakap besar juga kan guys. Nah, tapi dia belum lagi melihat keadaan sebenar nanti bagaimana. Oke, tidak apa. Kita Proses lihat. naturalisasi kedua pemain ini dijadwalkan bisa rampung sebelum menghadapi Irak. Kekuatan skuad Garuda bakal semakin sulit ditebak dengan hadirnya Verdong dan juga Revan. Timnas Indonesia juga masih berpeluang diperkuat oleh bek tengah andalan yakni Jay Itzes. Makin Bang sengit Jai sempat makin diragukan sengit. bisa membela skuad Garuda di lanjutan Bang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, sang pemain harus membantu Venezia FC berlaga di playoff Serie A terlebih dahulu. Jika berhasil lolos ke final, skuad Lagunari masih akan bermain sampai tanggal 3 Juni mendatang. Bang Jai diprediksi akan melewatkan partai hidup mati menghadapi Irak tanggal 6 Juni nanti. Namun pemain kelahiran Mierlo ini diprediksi sudah bisa tampil saat menghadapi timnas Filipina. Kehadiran Bang Jai akan semakin menyulitkan lini serang skuad The Ascals. Selain itu, Sintayong dirumorkan bakal mencoba formasi anyar saat menghadapi tim nasional Filipina. Jika berhasil mencuri poin dari Irak, skuad Garuda dipastikan lolos ke ronde ketiga. Alhasil, laga menghadapi timnas Filipina hanya akan menjadi pertandingan hiburan saja. Coach Sintayong juga diprediksi akan menurunkan skuad pelapis untuk meladeni timnas Filipina. Para pemain yang jarang tampil bisa menambah jam terbang di laga nanti jika Indonesia sudah memastikan diri lolos. Itulah ulasan rencana gila Filipina bangkit untuk kalahkan timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda bisa menggagalkan gembar-gembor sombong dari skuad The Ascals? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kita ulas. Oke guys, nampaknya keyakinan pelatih Filipina Tom Shevit tadi itu sangat kuat ya, keyakinannya sangat kuat selepas Filipina kalah 1-0 kepada Irak. Hanya 1-0 bermain di Irak ketimbang ketika bermain di Filipina kalah 5-0. Jadi bermaksud guys, pelatihnya itu menganggap bahwa kekuatan Filipina itu lebih baik berbanding yang sebelum ini. Sebab itu dia berani mengatakan dia juga ingin lolos ke peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia ini dengan mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Indonesia. Tapi bagi saya lah kan, Indonesia perlu fokus. Tidak perlu melihat kekuatan lawan, tidak perlu melihat siapa pemain dinaturalisasikan oleh Filipina. Yang penting Indonesia ini fokus bina chemistry untuk pemain-pemain keturunan yang baru dan sentiasa ikut perencanaan Sintayong, ketua pelatih timnas Indonesia ini. Saya yakin kalau ini semua dapat diikuti, semua rencana-rencana ini mungkin dapat direalisasikan oleh pemain-pemain, insyaAllah Indonesia bisa mencuri satu mata sama ada daripada Irak ataupun daripada Filipina ini. Tetapi yang pentingnya perlawanan ketika menentang Irak pada 6 Juni itu. Kalaulah Indonesia dapat 1 poin, bermakna Indonesia otomatis sudah akan pergi ke peringkat ketiga. Jangan kalah lah, itu saja. Kalau kalah, terpaksa Indonesia bekerja keras menumbangkan Filipina, itu saja. Mau tidak mau wajib menang lawan Filipina sekiranya Indonesia di perlawanan dengan Irak kalah. Tetapi kalau Indonesia imbang ataupun menang lagi bagus, bermakna melawan Filipina nanti hanya menurunkan pemain-pemain cadangan sahaja, pemain pelapis. Oke. Satu lagi, walaupun kita nampak ya sekarang ini Filipina juga dengan pemain naturalisasinya kemungkinan juga Vietnam juga bersiap sedia juga dengan pemain-pemain barunya, dan Indonesia juga hanya menunggu 2-3 pemain lagi sebelum melawan Irak nanti. Kemungkinan akan masuk Calvin Verdong, Jens Reven dan juga Oli Romeni. Jadi kita ikuti perkembangan semasa ini, kemudian baru kita dapat melihat sesuatu kekuatan yang baru dengan timnas Indonesia. Sebab
pada 2 Juni mereka akan melakukan uji coba ya timnas Indonesia ini. Tidak tahu dengan tim mana, mungkin dengan tim Belanda ataupun mungkin dengan tim-tim yang di ASEAN ini saja. Kita belum tahu lagi siapa lawan uji coba timnas Indonesia ini. Yang pentingnya bila perlawanan uji coba, di situlah Sinteyong akan memilih pemain-pemain yang dapat watak ataupun posisi yang bagus ditempatkan oleh Sinteyong nanti. Di situlah chemistry itu akan berlaku dan di situlah tactical itu akan dilihat dari semasa ke semasa oleh Sinteyong. Bagaimana perlawanan menentang Irak nanti. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan video ini tadi. Filipina juga telah menggunakan 8 pemain naturalisasi daripada Spanyol, Jerman dan USA. Jadi kekuatan mereka telah bertambah mungkin sekali ganda. Sebab 8 orang guys pemain itu cukup banyak juga. Pengalaman main di Eropa itu cukup banyak juga untuk Filipina. Sebab itu dia kalah hanya tipis 1-0 kepada Irak. Jadi Indonesia harus waspada juga. Tetapi di samping itu Indonesia juga punya kekuatan tersendiri. Tidak perlu risau, tidak perlu takut dengan apa yang Filipina ada sekarang. Yang penting seperti yang saya katakan tadi, perlu fokus, bina chemistry dalam uji coba dan ikut arahan ketua pelatih Sinteyong. InsyaAllah Indonesia akan tetap dengan kemenangan, akan tetap lolos di peringkat ketiga. Saya mendukung penuh usaha-usaha yang dilakukan oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir membawa pemain keturunan menguatkan lagi timnas Indonesia ini. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio ini, saya juga ingin kalian mendukung dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga sekiranya kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar ini guys. Saya sangat menghargai segala dukungan kalian itu. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.